Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bihi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'ilman mutaqabbalan wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna bima jahilna wa zidna hudan wa tawfiqan wa salahan ya rabbal alamin. Puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini berkenan Allah Azza wa Jalla mempertemukan kembali kita semua di majelis yang insya Allah diberkahi ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan untuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat tabi'in dan utamanya kita semua. Hadirin ikhwata fillah, kita akan melanjutkan kajian tadabbur serta tafsir dari surat Al-Qalam yang di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di ayat yang ke-13. Jadi singkatnya di ayat yang sebelumnya ikhwata fillah, bil khusus dari ayat 8 sampai ayat yang ke-13, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita sosok seorang laki-laki yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Bahkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi sampai memberikan komentar. Beliau mengatakan, hadza kulluhu nuzila fil Walid bin Mughirah wa la na'lamu anna Allah Ta'ala balagha min dzikri uyubi ahadin ma balagha minhu. Seluruh ayat-ayat ini dari ayat ke-8 sampai selanjutnya akan kita baca hari ini adalah ayat yang diarahkan kepada sosok tokoh kafir Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah. Dan tidak ada sosok seorang manusia yang kejelekannya itu kemudian dibicarakan oleh Allah Ta'ala dengan begitu banyak ayat yang Allah turunkan, melainkan sosok Al-Walid bin Mughirah inilah sosok orangnya yang keburukannya itu kemudian Allah buka selebar-lebarnya. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kepada Rasulullah SAW dan kepada kita semua terkait sepak terjang dari seorang sosok yang bernama Al-Walid bin Mughirah, yang dia ucapan-ucapannya itu sampai kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian dia mengatakan, kenapa wahyu itu diturunkan kepada laki-laki seperti Muhammad, kenapa enggak seperti saya, yang notabene saya ini adalah orang yang paling kaya di antara dua kota ini, yang bernama kota Thaif dan kota Mekah, kenapa bukan saya? Demikian juga kenapa Al-Quran itu enggak diturunkan kepada saya saja? Kalau seandainya diturunkan kepada saya akan mengimaninya. Ini ungkapan yang bernada cemoohan yang diarahkan kepada Walid bin Mughirah kepada baginda Rasulullah SAW. Singkatnya ikhwatillah, semua kesombongan yang ada dalam diri Walid bin Mughirah ini tidak lepas dari satu faktor, satu poin utamanya. Alasannya adalah kata Allah di surat Al-Qalam ayat 14 yang akan kita memulai kajian di malam hari ini, di mana Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an kana dza mali wa banin idza tutla alaihi naqala asatirul awwalin sanasimuha. Kata Allah, yang menjadi penyebab sombongnya Al-Walid bin Mughirah tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW, faktor penyebabnya adalah kana dza mali wa banin, hartanya itu banyak. Jadi inilah mungkin salah satu sumber kesombongan, mobil khusus di kalangan masyarakat jahiliyah zaman dulu, yang harta yang banyak dan anak keturunan yang banyak. Ini menjadi salah satu simbol kemapanan diri ya bagi seorang manusia di hadapan masyarakat di sekitarnya. Dan yang menarik ya ikhwatillah, kalau kita mengkaji dalam beberapa kajian sirah, adanya kebiasaan membunuh anak perempuan yang baru dilahirkan. Ya, zaman jahiliyah itu ada kebiasaan seperti itu.
Yang namanya anak perempuan itu kalau dilahirkan dianggapnya hanya jadi beban, dianggapnya nggak akan membawa kekayaan, sehingga banyak orang-orang yang fakir miskin di kalangan masyarakat jahiliyah itu yang lebih cenderung memilih untuk membunuh anak-anak. Berbeda dengan kalangan yang kaya rayanya, di mana bagi mereka laki-laki mau perempuan yang penting harta banyak, anak banyak, justru itu menjadi salah satu simbol kesombongan bagi dirinya. Sehingga singkatnya ikhwatullah, ketika hartanya itu malah menjadi fitnah keimanan bagi dirinya, bagi Walid bin Mughirah, maka Allah terangkan di ayat yang ke-15-nya, "Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Setiap kali ayat itu dibacakan, setiap kali ayat-ayat Allah itu dibacakan kepada Walid bin Mughirah, Walid hanya berkata asatirul awwalin, ini mah hanya dongeng belaka saja. Gak perlu kemudian kita imani. Sehingga singkatnya Allah Ta'ala di ayat yang ke-16-nya mengatakan sanasimuhu alal khurtum, maka kami akan ada di belalainya. Kenapa diistilahkan belalai? Istilah kata gini jemaah sekalian, setiap makhluk itu biasanya dikenal identik karena ada sebuah tanda. Ada ungkapan gajah kenal dengan gadingnya. Selain gading apa? Lainnya. Karena sepertinya tidak ada binatang yang memiliki belalai kecuali gajah. Identiknya kan gitu. Harimau dikenal dengan apanya? Belangnya, umpamanya kan belangnya. Jadi Allah Azza wa Jalla menegaskan di ayat ini sanasimu alal khurtum, kami akan beri tanda di belalainya. Maksudnya apa? Nanti di hari kiamat, wallahu a'lam, orang yang beriman dan orang kafir itu memiliki tandanya masing-masing. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, salah satu contohnya umpamanya kata Rasulullah, la tantimu sayyid fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Bagi Anda wahai hamba-hamba Allah, para pengikut Rasulullah, bila mana rambut sudah uban, jangan dicabut ubannya, sebab uban itu akan menjadi cahaya di hari kiamat nanti. Maka dari ubannya pun itu bisa menjadi tanda keimanan seorang hamba ketika dia mempertahankan ubannya sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan atas apa yang diperintahkan. Oh, dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, inna ummati yakuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Kata Rasulullah, umatku itu nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi wajahnya cahaya. Karena kenapa? Karena wudunya. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, kata Rasulullah. Maka siapa orang yang cahayanya itu bisa tetap ada nanti di hari kiamat, maka hendaklah dia selalu menjaga, ya, setiap kali batal wudu, setiap kali batal wudu. Gak mesti wudu itu dihubung-hubungkan dengan sholat. Ya. Jadi bahkan mau tidur pun wudu. Batal ala taharatin bahwa fitibatillah. Siapa orang yang tidur dalam posisi punya wudu, dia ada dalam jaminan perlindungan Allah Ta'ala. Umpamanya, maaf, kalau suami istri sudah berhubungan intim, lalu kemudian mau mulai lagi, mau nambah lagi bahasanya, kata Rasulullah, "Faliyatawaddah, fa innahu anshadul ud." Biar segar lagi, biar bugar lagi, Rasulullah wudu, karena itu bisa menyegarkan tubuh. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala suatu kali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana wa ana junubun. Ya Rasulullah, boleh enggak selesai berhubungan badan saya langsung tidur sementara saya dalam kondisi junub? Maka Rasulullah mengatakan, la illa an takuna mutawaddian. Baiknya jangan langsung tidur sebelum kamu menunaikan wudu terlebih. Nah, jadi singkatnya, ikhwanullah, siapapun di antara kita, ya, apa yang kita lakukan hari ini
bisa menjadi simbol, bisa menjadi tanda di hari kiamat nanti. Kita jadi orang baik, maka di hari kiamat pun nanti Allah kasih tanda dengan kebaikan kita. Sebagaimana pula Al-Walid bin Mughirah dikenal dengan keburukannya, maka Allah Ta'ala akan memberikan tanda di wajahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, singkat cerita, kisah tentang Walid bin Mughirah berhenti di ayat ini. Baru selanjutnya, dan ini akan menjadi pembahasan kita di malam hari ini, kita akan melanjutkan dari ayat ke-17 sampai ayat ke-33. Dari ayat ke-17 sampai ke-33. Jadi singkatnya, ini mukadimah awal dulu yang akan kita bahas. Ayat ke-17 sampai 33 isinya adalah kisah. Kisah tentang sekelompok anak yang mendapatkan warisan kebun dari orang tuanya. Di mana orang tuanya dulunya semasa hidupnya setiap kali panen, hasil kebunnya itu, hasil panennya itu dibagi 3. Sepertiga untuk disimpan di gudangnya, sepertiga untuk dijadikan makanan sehari-hari, sepertiganya lagi untuk disedekahkan. Kebiasaan orang tua. Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, si kebun ini diwariskan ke anaknya, dan si anaknya pun mendapatkan kebun itu sudah dalam posisi sudah ditanami pepohonan dari peninggalan orang tuanya. Ternyata si anak ini nggak melanjutkan kebiasaan baik dari orang tuanya, sehingga setiap panen ada orang miskin yang ada bukan dikasih, malah diusir-usir. Setiap kali datang musim panen, bahkan sebelum orang miskin akan datang, mereka sudah pagi-pagi memanen kebunnya tersebut. Tujuannya apa? Biar orang miskin gak kebagian sama sekali. Nah, hingga akhirnya kemudian Allah Ta'ala hancurkan perkebunannya itu, dan akhirnya anak-anak ini kemudian bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lantas pertanyaannya, apa hubungannya kisah tentang para pemilik kebun ini dengan kisah Walid bin Mughirah dengan orang-orang kafir Quraisy di masa ini? Dalam hal ini, jamaah rahimahullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mencoba untuk menghubung-hubungkan antara kisah Walid bin Mughirah dan orang-orang kafir Quraisy dengan kisah para pemilik kebun ini. Ibarat kata, bahasanya, ini orang-orang kafir Quraisy ini dulunya mereka hidup dalam kondisi kehinaan, tidak mengenal yang namanya akhlak yang mulia, akhlakul karimah, apalagi mengenal siapa sosok Tuhan yang selayaknya disembah. Padahal mereka itu muncul dan lahir di kota Mekah itu dari keturunan siapa? Nabi Ibrahim yang diturunkan kepada Ismail. Jadi nenek moyang orang-orang Mekah ini dulunya adalah hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah. Bahasanya gitu. Hingga akhirnya ketika kota Mekah sudah tumbuh berkembang menjadi sebuah kota yang besar, yang sebelumnya bahkan disebutkan kalau kita baca di Surat Ibrahim, fi ghairi zar'in inda baitikal muharram, sebuah lembah yang rumputan pun kagak tumbuh di tempat tersebut. Orang mau datang ke situ pun mungkin berpikir panjang, mau ngapain datang ke Mekah gitu bahasanya. Tapi seiring berjalannya waktu, nenek moyang mereka meninggal dunia, dan kota Mekah kemudian menjadi sebuah kota yang begitu luar biasa. Tapi seiring berjalannya waktu justru terjadi yang namanya aktivitas kesyirikan, dan hingga tibalah saat-saat penghisaban, penghitungan, ketika Allah Ta'ala melahirkan sosok Nabi terakhir di tengah-tengah mereka. Tapi yang ada bukannya mengimani, malah mengusir dan seterusnya. Inilah wujud ketidaksyukuran atas kenikmatan yang sudah Allah beri. Sudah Allah lahirkan mereka dari keturunan para nabi, bahkan nabinya pun lahir di tengah-tengah mereka. Sebagaimana pula para pemilik kebun itu dapat warisan kebun yang melimpah ruah.
ya, tapi yang ada bukan malah mengikuti, maka yang ada kesempatan untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Maka singkat cerita, kali ini hadis pembahasan kita tidak akan terlalu panjang karena menjelaskan ayat yang sudah jelas malah makin bingung, gitu ya. Mari kita sedikit bacakan ayatnya satu persatu. Allah mendaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Dan sesungguhnya kami telah menguji mereka, maksudnya orang-orang Mekah. Kama balawna ashabal jannah, sebagaimana pula kami telah menguji sebelumnya mereka-mereka yang memiliki perkebunan. Id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika para pemilik kebun ini sudah berjanji satu dengan yang lain bahwasanya pagi-pagi mereka akan memetik hasil kebunnya. Jadi di malam harinya si anak-anak ini semuanya berkumpul dan semuanya janjian, pokoknya besok pagi sebelum ada fakir miskin nongkrong di depan perkebunan kita harus sudah cepat-cepat memetik hasil perkebunannya. Jadi hati-hati nih dengan niatan buruk ini, karena Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang juga dikutip oleh Imam As-Suyuti, demikian juga hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam Ibnu Munzir, disebutkan sabda Rasulullah SAW, iyyakum wal ma'asi innal abda la yutimu dhanba fayuhrimu bihi rizqa qad kana huyi alahu. Kata Rasulullah SAW, hati-hati dengan niatan kita berbuat maksiat. Karena meskipun itu baru sebatas niat, terkadang ada rezeki yang sebelumnya sudah Allah tetapkan kepada kita, tapi karena kita sudah punya niatan buruk, akhirnya rezekinya itu tidak jadi diberikan oleh Allah. Allah harapkan untuk kita. Jadi anak-anak yang mewarisi perkebunan ini sudah punya niatan buruk. Pokoknya besok kita harus memetik hasil kebunan kita pagi-pagi banget. Karena besok kita akan memetik hasil perkebunan kita. Tetapi Allah Ta'ala kemudian menegaskan wala yastasmun. Sayangnya di saat yang sama mereka gak mengucapkan kalimat Insya Allah kita besok menyuri. Gak ada, ya. Gak ada ceritanya orang menyuri mengucapin Bismillahirrahmanirrahim. Ini aja gitu. Nah, ini mengingatkan juga kepada kita semua nih, bahasanya gini, kalaupun seandainya kita punya kebun kita itu umpamanya sudah terlihat buahnya dan sudah siap panen, lalu kemudian dengan pedenya umpamanya di sore harinya kita mengatakan besok kita akan panen umpamanya, dan lupa mengucapkan lafaz insya Allah, maka ketahuilah sesuatu yang sudah kita rencanakan bisa-bisa hilang begitu saja tanpa ada sesuatu yang kita duga-duga. Maka inilah yang menimpa si pemilik perkebunan ini. Dengan pedenya dan dengan yakinnya mereka besok akan memanen hasil pertaniannya, dan mereka tidak mengucapkan insya Allah, maka Allah Ta'ala menegaskan di ayat 19 dan ayat 20, fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun. Maka di malam itu, di saat mereka sedang tidur, datanglah azab dari Allah Azza wa Jalla yang meliputi seluruh perkebunan yang ada. Sehingga yang terjadi apa? Fa'asbahat kasoriin. Yang tadinya perkebunan itu dipenuhi dengan pepohonan yang sudah berbuah dan seterusnya, tiba-tiba dalam kurun waktu 1 malam semuanya berubah jadi gosong,
gelap seperti gelapnya waktu malam, jadi terbakar. Ini kita teringat dengan kisahnya Nabiullah Muhammad SAW di surat Al-Kahfi. Di mana itu Rasulullah SAW kedatangan orang-orang kafir Quraisy sedang memberikan beberapa pertanyaan. Yang sebenarnya pertanyaan ini tujuannya ya ingin menjatuhkan nama baik Nabi Muhammad di hadapan para pengikut. Sampai orang-orang kafir Quraisy di masanya saat itu sampai datang ke rabi-rabi Yahudi kepada para pendeta, minta dibuatkan pertanyaan untuk memastikan kalau Muhammad nggak bisa menjawab, dia bukan seorang nabi. Di antara pertanyaan itu apa saja? Satu, jumlah pemuda Ashabul Kahfi ada berapa orang? Terus siapakah Zulkarnain? Terakhir apa itu yang namanya arwah? Itu 3 pertanyaan tuh yang dibuat oleh para pendeta Yahudi, dititipkan kepada orang-orang kafir Quraisy, yang tujuannya adalah bahasanya untuk menguji Muhammad itu nabi atau bukan. Kalau dia nabi bisa jawab 3 pertanyaan. Kalau bukan nabi yang pasti nggak akan jawab. Nah isi nama ikhwanillah, kita agak sedikit melebar. Orang-orang kafir Quraisy ini dengan bangganya membawa 3 pertanyaan tadi dan disodorkan kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, besok datang lagi ke sini ya, saya akan jawab. Rasulullah lupa tidak ucapin insya Allah. Ternyata ketika esok harinya orang-orang kafir Quraisy datang, Rasulullah belum punya jawaban karena mungkin adanya ini nunggu dari Allah wahyunya. Ya, kata Rasulullah besok lagi ya datang ke sini. Terus seperti itu. Akhirnya itu jadi bahan cemoohan. Akhirnya Allah Ta'ala menegur baginda Rasulullah SAW. Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasha Allah. Dan jangan kamu berkata-kata besok saya akan menjawabnya, kecuali katakanlah sebuah kalimat yang ringan, karena ini berhubungan dengan password. Apa tuh password itu? Password itu kunci. Jadi insya Allah itu adalah kunci yang akan membuka benteng Ya'juj Ma'juj yang sampai detik ini masih kokoh mengurung mereka semua. Jadi kalau dalam hadis Sahih Imam Bukhari Muslim itu kan disebutkan Ya'juj Ma'juj itu kerjaan tiap harinya adalah melubangi benteng yang sudah dibikin oleh Zulkarnain. Sampai ketika benteng itu sudah bisa dilubangi, mereka bisa melihat kita nih. Yang mereka udah bisa melihat kita tuh. Yang dilihat yang dilakukan manusia gini. Allah timpakan kepada mereka kelelahan. Akhirnya mereka mengatakan, besok deh kita lanjutin lagi kerjaannya. Karena mereka nggak mengucapkan insya Allah, lubang itu kemudian kembali. Ketika keesokan harinya mereka kaget karena sudah tidak ada lubang lagi. Dilubangi lagi terus seperti itu. Hingga akhirnya suatu saat nanti di akhir zaman nanti, tepatnya ketika Dajjal sudah dibunuh oleh Nabi Isa, manusia sudah hidup dalam kondisi aman. Ya'juj Ma'juj ini kemudian ketika sudah bisa melubangi dan ketika Allah menimpakan kepada mereka rasa lelah, ada di antara yang mengatakan insya Allah kerjaannya kita lanjutkan esok. Ternyata insya Allah itu kuncinya. Ketika insya Allah sudah dikatakan, langsung benteng itu roboh dengan sendirinya. Dan Allah menegaskan di surat Al-Anbiya, hatta idza Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Dan ketika Ya'juj Ma'juj itu sudah dibukakan gerbangnya atau bentengnya, min kulli hadabin yansilun, maka dari segala penjuru mereka akan keluar ibarat air bah yang mengalir dengan deras. Jadi jangan sepelekan kata insya Allah. Meskipun kalau orang Indonesia katanya
Kalau ngomong insya Allah itu kemungkinan nggak ditepati. Pak, besok hadir ya acara rapat. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Nah, kalau boleh dikatakan, mengatakan insya Allah itu bahasanya 99% datang. Bahasanya gitu. 1%-nya bahasanya serah. Gitu. Nah, singkat cerita, ikhwatanillah, para pemilik kebun ini mereka tidur. Di malam itu Allah menurunkan azab sehingga seluruh perkebunan itu semuanya hancur. Ya, semuanya sudah jadi arang, menghitam, legam layaknya waktu malam. Hingga akhirnya ketika keesokan harinya, fatanadaw musbihin. Mereka saling memanggil satu dengan yang lain di pagi-pagi harinya. Jadi satu dengan yang lain mendatangi rumah-rumah saudaranya, mendatangi rumah kakaknya, mendatangi rumah adiknya, saling bersautan satu dengan yang lain. Mau ngapain? Anikdu ala harsikum in kuntum sholimin. Ayo cepat-cepat, kita sudah, bahasanya apa ya? Kita sudah telat waktunya. Ayo cepat-cepat kita mendatangi perkebunan kita. In kuntum sholimin, kalau kalian benar-benar mau memetik hasil dari panen kita. Tapi apa yang terjadi di kota Allah di saat yang sama, fanqalaku wa hum yatakhafatun. Di pagi hari itu mereka yang berangkat bersama-sama, yatakhafatun, saling berbisik satu dengan yang lain. Jadi saling berbisik, gitu ya. Mungkin berbisik itu menjadi semacam isyarat ya keberangkatan mereka itu khawatir diketahui oleh orang-orang miskin. Jadi bahasanya berangkatnya jangan berisik ya, bahasanya gitu. Sampai ngomong pun dipelanin gitu. Karena takut ketahuan sama orang-orang miskin mau panen. Bahasanya sampai seperti itu. Waliyadulillah. Apa? Bisikan-bisikan mereka satu dengan yang lain mengatakan, Allah yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Pastikan hari ini jangan sampai ada orang miskin yang masuk. Dan Allah Azza wa Jalla kemudian menegaskan wa ghadaw ala haqqil qadirin. Dan mereka berangkat pagi-pagi ala haqqil qadirin. Padahal sebenarnya mereka itu mampu melakukan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya zaman dulu. Kebiasaannya apa tadi? Sepertiganya disimpan, sepertiganya dimakan, sepertiganya lagi disedekahkan. Tapi ternyata ikhwanahillah, keengganan dan pikiran mereka itu menyebabkan banyaknya kebaikan yang tadinya akan Allah berikan, ujung-ujungnya kemudian Allah haramkan. Sehingga dalam hal ini ada sebuah ungkapan yang dikatakan oleh sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan ada kalimat seperti ini, mahalaka malun fi barrin wala bahrin illa bisababi man izzaka. Faktor penyebab kenapa harta itu bisa hancur, kenapa usaha itu bisa gulung tikar, baik itu yang di daratnya atau yang di lautannya, faktor penyebabnya adalah keengganan untuk menunaikan zakat, infak atau sedekah. Maka ada kalimat as-shadaqatu tadfa'ul bala. Perbanyaklah bersedekah karena bersedekah itu bisa menolak bala atau musibah. Semuanya datang ke perkebunan tersebut dengan bersemangatnya, tidak mau berbagi kepada fakir miskin, padahal mereka mampu melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Tapi apa yang terjadi? Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Ketika mereka sudah sampai ke perkebunan tersebut, mereka kemudian kaget dan mereka kemudian baru insaf dan sadar. Inna ladallun. Sungguh kita semua adalah orang-orang yang tersesat.
yang tidak mau melakukan kebaikan. Sehingga dari sini kita melihat sebenarnya ya, sudah ada yang namanya penyesalan dalam diri anak-anak ini. Sehingga ada sebuah komentar, dan ini dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ibrahim Al-Lahim dalam kitab tafsirnya Aunul Mahfud, maaf, dalam kitab tafsirnya Aunur Rahman di tafsir Quran, dia mengatakan inna sholahal aba qad yanfa'ul aulad. Kesolehan orang tua itu terkadang bisa menjadi sumber hidayah bagi anak-anaknya. Jadi kalau ingin punya anak yang soleh, mulainya dari bapaknya soleh. Bukan namanya doang soleh. Jadi orang tuanya juga soleh. Kisah ini di surah Al-Kahfi ada tuh. Jadi kisah tentang ketika Nabi Musa disuruh belajar kepada Khidir. Kan salah satu kisahnya itu ketika mereka melewati sebuah negeri, di situ ada rumah yang rumahnya itu dihuni oleh dua anak yatim. Rumahnya malah dirobohin oleh Nabi Musa alaihissalam, yang ternyata perintah untuk Nabi Musa oleh Khidir dirobohkan. Sampai Nabi Musa kan nanya-nanya ke bahasanya, kenapa dirobohkan? Ternyata Khidir mengatakan bahwasanya melakukan hal itu ada yang namanya harta karun. Yang ketika dibuka itu di dalamnya emas. Dan singkat cerita, Allah salah satunya dalam tafsir Imam Al-Qurtubi disebutkan ternyata harta karun itu merupakan harta yang disimpan oleh nenek moyangnya generasi yang ketujuh. Sehingga ada istilah harta tujuh dari bapaknya. Nyampe. Jadi si bapaknya itu kalau kita baca dalam beberapa kitab tafsir, ketika menyimpan hartanya itu dia mengatakan, ya Allah, saya titipkan harta ini kepada Engkau, sampaikanlah aku yang menurut Engkau layak untuk mendapatkan. Jadi ini pembelajaran untuk kita semua. Bukan secara umum kebaikan kita hari ini itu bisa menjadi penyebab Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada keturunan kita. Nah, singkat cerita, para pemilik kebun ini semuanya mulai menyesali diri atas apa yang mereka lakukan. Padahal kan baru sebatas niat, gitu ya. Karena hasil panennya kan nggak menghasilkan apapun, gosong semua. Allah Ta'ala kemudian memberikan teguran kepada mereka. Akhirnya mereka mengatakan, oh kita mahkumun, kita ini termasuk orang-orang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan rizki layaknya rizki nenek moyang kita zaman dulu. Maka hingga akhirnya ada di antara anak-anaknya ini yang mengatakan, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Di antara anak-anak yang masih memiliki akal yang sehat, yang masih akal yang waras itu, pikirannya yang masih baik, berkata kepada yang lain, alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, perbanyak bertasbih kepada Allah, memuji Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ketika sudah dikatakan seperti itu, mereka semua mengatakan, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang zalim. Ini kan enggak beda jauh seperti doanya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang kita saat nanti usaha kita musibah kita
Tidak ada salahnya kita mengucapkan kata-kata subhanallah, ini kuntu minal zalimin. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Kalau ketika Nabi Yunus mengucapkan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kalau kita baca ayat selanjutnya, Allah kemudian menegaskan fastajabna lahu fanajjaynahu minadh dhammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya Nabi Yunus, dikeluarkan dari perut ikan. Fanajjaynahu, selamatkan dia, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan dengan doa ini pula kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Teman sekalian, kalau saya atau siapapun di antara kita waliyadzubillah suatu saat nanti tertimpa musibah, salah satu doa yang kita panjatkan Allah agar Allah mengembalikan atau menggantikan dengan yang lebih baik apa yang hilang dari tangan kita itu, salah satunya ucapkan kalimat subhanaka inni kuntu sama persis seperti di ayat ini. Ketika mereka semua terkena musibah dan disuruh untuk mengucapkan kalimat tasbih, serentak mereka semua mengatakan subhana rabbina inna kunna min. Maha suci Tuhan kami ya Allah, wa Engkau ya Allah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Singkatnya, ikhwatallah, satu dengan yang lain, kemudian fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatalawamun. Satu dengan yang lain saling berhadap-hadapan. Yatalawamun, kalau bahasa kita saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu sih rasanya. Yang jangan jelek, nggak mau berbagi bahkan fakir miskin dan seterusnya. Semuanya saling menyalahkan. Hingga akhirnya semuanya pun mengatakan, qalu ya wailana inna kunna dhalin. Enggak perlu saling menyalahkan satu dengan yang lain, karena jelas kita semua ini adalah orang-orang yang sudah melampaui batas. Hingga akhirnya dua ayat terakhir Allah, para pemilik kebun ini kemudian berdoa kepada Allah, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan kami bisa menggantikan dengan yang lebih baik dari apa yang sudah hilang dari tangan kami, dan hanya kepada Tuhan kami lah kami semua berharap. Maka singkatnya Allah menegaskan, kadzalika la'adzab, inilah ada balasan dari Allah di dunia yang belum ada apa-apanya, wala adabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, dan siksaan di akhirat jauh lebih besar kalau seandainya mereka menyadarinya atau mengetahui. Jadi ini tidak jauh seperti kejadian yang menimpa orang-orang kafir Quraisy ketika mereka telah diberikan kenikmatan yang begitu banyak oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka dilahirkan dari rahim dan keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun hadir di tengah-tengah mereka. Dan mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Tapi mereka ternyata sombong dengan segala bentuk kenikmatannya. Bahkan yang ada bukan beriman, bahkan kemudian memperolok-olok, dan bahkan mengusir Nabi Muhammad SAW dari kampung kelahirannya. Hingga akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah mereka, kota Mekah berhasil ditaklukkan, berhala-berhala dihancurkan, barulah kemudian mereka menyadari kekhilafannya, kezalimannya, tindakan mereka yang melampaui batas. Dan akhirnya singkat cerita, keturunan-keturunan dari bangsa Quraisy yang bukan lagi berasal dari tokoh-tokohnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya, para nenek moyang sudah mati, yang tersisa adalah generasi selanjutnya. Mereka pun beriman kepada Allah, dan mudah-mudahan penduduk Mekah hari ini termasuk penduduk yang senantiasa berdoa kepada Allah, mengakui kehilafan-kehilafannya. Jangan sampai kemudian keburukan yang hari ini terjadi di sebagian kota Mekah, seperti di Jeddah dengan konser musiknya, dengan konser apa lagi?
shopnya dan seterusnya hari ini mulai ramai lagi. Dan kalau boleh saya mengutip, dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika surat An-Nasr itu turun, Gajah Nasrullah yang wafat. Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan dalam, ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau menerangkan Rasulullah bahwasanya hari ini kalian melihat banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Wa sayakhrujuna fi hadzal din afwaja, dan kelak suatu saat nanti akan banyak dari pengikutku yang berlomba-lomba keluar dari ajaran Islam. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar kita menjadi orang tua yang baik, hamba Allah yang baik, menjadi asbab wasilah anak keturunan kita. Allahumma amin. Itu saja mungkin ikhwanullah materi di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada jamaah sekalian. Bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau menambahkan atau ingin mendiskusikan? Sudah. Oh. Iya. Ini yang kira-kira yang berpendapat kedua yang itu berarti ada yang ada itu ya berarti dia ada yang kedua itu diulang ini ada yang ya secara umum ini masuk dalam kajian qiraat ya, di mana dalam hal ini para ulama, wabil khusus jumhur ulama yang ahli di bidang qiraat itu secara umum mereka punya pandangan bahwasanya ketika kita membaca surat Al-Fatihah di ayat yang terakhir, harusnya kalau bisa itu disambungkan, jangan berhenti. Lagi berhentinya di kalimat Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, harusnya dilanjutkan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kayak sebagian ulama ada yang mengatakan kalaupun seandainya kita mau berhenti, gak kuat nafasnya, maka bacalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nanti kemudian dilanjut lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tinggal pertanyaannya bagaimana kalau seandainya ada yang berhentinya di lafaz 'alaihim pertama, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam hal ini beberapa ulama ahli qiraat seperti Imam Al-Bukhari memandang ini sebuah tindakan yang terkategorikan lahan. Lahan itu artinya kekeliruan, tapi kekeliruannya tidak terlalu fatal, sehingga kalaupun ada yang membaca hanya berhenti di kata-kata Shiratal ladzina an'amta 'alaihim terus dilanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bacaannya tetap sah. Cuman tadi kekeliruannya itu ada, itu tidak dianggap keliru yang sifatnya kekeliruan yang jeli, kekeliruan yang sangat jelas yang bisa mengakibatkan sholat tidak baikan dalam membaca. Jadi ini adalah pandangan jumhur para ulama. Meskipun begitu tidak selayaknya kita sepelekan.
Ya, oleh karenanya sebisa mungkin baik ketika kita sedang sholat sendiri atau kalau kita sedang jadi imam, membaca ayat itu dibaca secara bersambung atau kalau mau berhenti ada pengulangan lagi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memang butuh ekstra nafas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu kaidahnya dalam Quran. Tapi begitu. Coba nanti sesekali dengar kiroatnya atau bacaannya sesudes. Sesudes gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang bagi sebagian ulama itu terkategorikan kesalahan yang ringan. Artinya ketika sesudes baca itu tidak. Ya, ini sama dengan uang. Betul. Kan biasanya lebih cepat gitu. Itu sebenarnya tanggal bersama apa saja? Harusnya secara umum yang namanya bacaan Al-Quran itu sudah standar. Yang membedakan mungkin rakaat 1, 2 dengan 3, 4 itu mungkin ya faktor penyebabnya. Iya, satu kedua kan ada tambahan surat. Khusus Al-Fatihahnya aja, Mas. Apa imamnya kecepatan bacaannya? Ya, Iya. beda gitu ya, beda dengan dijahirkan dengan beda ya. Harusnya sama ya, Ustaz. Harusnya sama. Ini namanya ya. Mau dijalankan, mau disirkan ya tetap panjang pendeknya sama. Kita semacam guru-guru juga gitu Iya. kan. Hadisnya Hasan tetap sahih, artinya masih tetap bisa kita amalkan. Rasulullah SAW mengatakan, Al-qari'u jahran kal mutasaddiqi ilanan wal qari'u musirran kal mutasaddiqi musirran, kata Rasulullah SAW, di mana orang yang membaca Al-Quran dengan cara dijaharkan itu seperti orang yang bersedekah dengan cara terang-terangan. Dan orang yang membaca Quran dengan cara disirkan itu seperti orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Ya harusnya sih sebenarnya nggak ada terpengaruh. Mau dijaharkan, mau disirkan, standar bacaan itu harus tetap sama. Mau kita sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, intinya bahwa ya masih lama. Saya pernah ngikutin gitu di satelit gitu. Jadi versi dia sih bahasanya lebih kepada apa ya, kalau di gap banyak itu ya jawabannya. Itu harus sama jawaban. Nah, saya sempat dengar tapi saya nggak ngelihat artisnya siapa nih. Ya,
Jadi secara umum ikhwan pokoknya ini kita harus hati-hati. Sampai di masyarakat kita pun ada semacam kalau kamu punya masalah, buka Al-Quran. Ayat pertama yang dilihat, maka itu jawabannya. Musibah kayak gitu. Buat bacanya ayat tentang neraka menurut ceritanya. Nah gini, jadi kaidahnya ya kata Allah. Rasulullah SAW menegaskan itu. Kata Rasulullah SAW, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berani berkata-kata Al-Quran terkait Al-Quran dengan menggunakan rohyunya, pandangannya, alhamdulillah siap-siap tempat kembalinya ke neraka jahanam. Atau kalau dalam hadis yang lain ada kalimat ini, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta'a wa in asaba. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang berani berkata-kata dengan Al-Quran menggunakan rohyunya, pandangannya, kalaupun ternyata tafsirannya benar, tetap dihukumi salah. Jadi walau bagaimanapun ikhwan, Allah menafsirkan Al-Quran itu tidak sembarang orang. Bahkan kalau contohnya Imam Malik itu ketika ditanya kapan sih seseorang itu boleh entah itu menafsirkan Al-Quran dan seterusnya, standar Imam Malik itu yang pertama 30 juz. Yang pertama tuh. Yang kedua hafal hadis 400.000 hadis, baik sanad dan matannya. Yang ketiga bisa berbahasa Arab. Dan yang terakhir ngerti terkait sastra Arabnya, tentang ilmu balaghahnya dan seterusnya. Baru sesudah itu monggo kalau punya kapasitas untuk menafsirkan Al-Quran. Adapun menafsirkan Al-Quran dengan hanya membaca terjemahannya saja itu berbahaya. Karena bisa salah kaprah. Gitu ya. Saya ambil contoh. Ini sahabat Nabi dulu. Sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu dikritik habis-habisan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 158. Ini ayat tentang sa'i. Di mana kalimatnya itu Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna safa wal marwata min sya'airillah hajjal baita aw itamar fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi Allah menegaskan ini, sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah syiar-syiar Allah. Maka siapa orang yang berkeliling dari Safa ke Marwah fala junaha alaihi. Ini yang perlu kita garis bawah ini. Fala junaha alaihima, tidak ada dosa bagi orang yang melakukannya. Kalau dalam bahasa Arab kata tidak ada dosa itu, kalau terjemahan bahasa kita istilahnya itu, kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, ada orang Sunda nggak di sini? Fala junaha alaihima itu maknanya itu kalau di bahasa Sunda kan artinya tenanawan. Jadi bahasanya enggak sa'i juga enggak apa-apa gitu bahasanya. Kalau pakai terjemahan perkata. Sehingga ketika menerjemahkan perkata ini, Ibnu Abbas saat itu berkomentar kalau sa'i itu hukumnya tidak wajib. Sehingga yang haji enggak sa'i, umroh enggak sa'i, haji dan umrohnya tetap dihukumi sah. Tapi ketika mendengarkan penafsiran Ibnu Abbas ini, Aisyah radhiyallahu taala marah. Kata Aisyah, boleh mengatakan gini, kalau bahasa kita, telur dulu atau ayam dulu? Ya, ayam dulu ya. Maksudnya gini, kamu itu anak kecil yang belum ngerti apa-apa. Sementara saya itu, kalau bahasa kita hidupnya ayam, saya itu ibunya orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Kalau ingin menafsirkan sesuatu itu coba tanya juga ke saya. Karena saya yang ngerti dan tahu ketika ayat ini turun kondisi umat Islam saat itu sedang apa. Jadi ceritanya ya bahwa ayat ini sebagai bentuk keresahan yang dirasakan oleh orang-orang, yang dirasakan oleh para sahabat zaman dulu di awal. Ketika mereka mengusahi saat itu antara Bukit Sofa dan Marwah masih banyak berhala-berhalanya. Sehingga sahabat Nabi ketika
ketika keliling dari Safa dan Marwah ke Marwah, mereka merasa tidak nyaman. Ya Allah, gimana nih kita harus keliling dari Safa dan Marwah sementara di dua tempat ini ada berhalanya. Maka Allah menurunkan ayat, siapa orang yang keliling dari Safa dan Marwah tidak ada dosa bagi orang yang melakukannya. Maksudnya enggak perlu kalian merasa khawatir kalau kalian hendak dianggap sebagai orang yang menyembah berhala. Bukan itu maksudnya, gitu bahasanya. Jadi Ibnu Abbas mengartikan pala junah alaihima itu maknanya kena naon nggak umroh juga, nggak sa'i juga, jadi dianggap sa'i itu hukumnya tidak wajib. Padahal sa'i itu bagian dari rukun haji dan umroh. Orang haji dan umroh nggak sa'i, nggak sah umrohnya. Makanya difahami kata Siti Aisyah radhiyallahu taala. Coba lihat asbabun nuzul dari ayat ini maksudnya apa? Maksudnya waktu itu ya orang haji sementara simbol-simbol kesyirikan masih ada. Maka kata Allah, udah lanjutin aja hajinya, insya Allah tidak ada dosa sama sekali. Karena toh kalian haji bukan ingin menyembah berhala, tapi ingin mengikuti perintah Allah. Jadi ini contoh, sekali bersahabat Nabi saja itu pernah keliru untuk menafsirkan Al-Quran. Dan alhamdulillah saat itu diingatkan. Kita hari ini yang cuman baca terjemahannya doang gitu. Wah, itu bisa salah kaprah. Ayat umpamanya di surat An-Nisa, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kamu menunaikan sholat kalau dalam kondisi mabok sampai kesadaran kamu normal lagi. Kalau ditafsirkan secara perkata bisa salah kaprah. Berarti pemahamannya kalau lagi mabok jangan sholat. Nanti kalau sudah sholatnya selesai, bahasnya seperti itu bahaya. Jadi menafsirkan Al-Quran itu nggak cukup dengan memahami terjemahannya saja, harus tahu asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya seperti apa, terus turunnya sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Banyak sekali unsur-unsur atau variabel-variabel yang harus dikuasai oleh seseorang ketika akan menafsirkan. Ini mungkin kuliah jurusan tafsir juga enggak mungkin. Ya, harus dari dulu harus. Iya. Jadi kuliah jurusan tafsir enggak, hafidz Quran juga enggak. Itu yang berbahaya. Iya, saya ingin mengutip perkataan sahabat Abu Bakar ya. Abu Bakar itu sampai mengatakan gini, ayu sama intudiluni wa ayu abdin taqiluni in qultu fi kalamillahi malam a'lam. Beliau mengatakan, langit mana yang bisa menjadi tempat bernaung saya, dan bumi mana yang bisa tempat saya berpijak kalau saya berani berkata-kata tentang Al-Quran sementara saya tidak punya ilmu. Hidup bersama Allah, seperti Aisyah, seperti Abbas dan seterusnya. Mereka enggak berani sembrono ya, bahasanya menafsirkan Al-Quran, hanya mengandalkan kepintaran mereka bisa membahas Arab. Karena di balik itu semua ada banyak ilmu-ilmu yang harus dikuasai kalau seseorang ingin menjadi seorang mufasir. Ada di YouTube-nya ya? Iya, itu banyak namanya nama YouTube ya. Udah beberapa tahun satu kajian itu Cocokolog. Oke. Ya cerita itu dimunculkan ini jadi ramai ya, karena yang satu memang spesialis
lihat contoh-contohnya ya. Kalau memang dalam kasusnya Ustadz Hadi Hidayat, siapa satu lagi ustadznya namanya? Yang mereka kan udah close dari dulu dari Iya, tapi menarik. angkat lagi gitu. Yang menariknya kalau beliau ini kan memang belajar Mekah kan? Dengan meskipun dulu pernah ngambil kuliah teknik elektro, kalau nggak salah di Universitas Islam di Jogja, UI, Universitas, iya. Tapi sesudah itu kan beliau dapat beasiswa untuk belajar agama Islam langsung di Madinah. Dan di sana beliau banyak langsung belajar ilmu kepada syekh. Bukan hanya cuma beliau. Kalau kita melihat konten, kalau saya sebut di Arisan Firanda juga kan asal muasalnya bukan ngambil jurusan agama. Kalau tidak salah Firanda juga dari UGM. Oh iya. Iya, banyak yang dari UGM. Inilah kemudian mereka hijrah, alhamdulillah mereka diberikan terus kuliah ke Madinah menjadi ustaz yang dengan kapasitas. Nah, ini yang diragukan itu mereka yang belajar agama juga enggak, ya kajian tafsir juga enggak, bahkan nggak tahu bisa ngaji enggak sesuai dengan kaidah tilawahnya, tasawuf tilawahnya dan seterusnya. Itu jadi makoli bisa kufron lagi Dimakan Al-Quran kacau negara kita. dia belajarkan dari Al-Quran sebenarnya. Masuk yang bersangkutan punya guru nggak ya? Itu ada manusia lihat temannya ngomong, saya nggak tahu dia kapan ngaji, dia kok jadi seng ya ngaji. Dia katanya tuh dari Banten. Iya Pak, ini ada Pak, pacar mana ya? Oh, tapi di Banten ditolak Pak. Dia bukan ngarang-ngarang. Meditasi dia bisa itu. Ikut apa lagi deh? Ini selanjutnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan kafaratul majlis. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.